bukan kewajibanmu menjadikan mereka dapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada yang nanya, kalau gitu untuk apa kita dakwah? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Yakin kepada Allah ini adalah kebahagiaan puncak dalam hidup ini, dan kemuliaan hakiki adalah ketika hati ini memang sudah sangat sibuk dengan Allah setiap saat. Saya bisa bicara begini karena membaca dan mendengar tentang teori ini, dan sengaja disampaikan, mudah-mudahan jadi cita-cita bagi saya pribadi dan juga jadi cita-cita bagi sahabat-sahabat sekalian untuk memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah dalam bentuk ihsan, menjadi orang yang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, karena memang tidak bisa melihat Allah dengan mata ini di dunia ini, tapi hati yakin bahwa Allah Maha melihat. Itulah tingkatan-tingkatannya yang saya pelajari dan dapatkan sementara ini. Silakan Ustaz ayatnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Allah yang telah menciptakan aku, maka Allah yang memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Surat apa Ustaz? Surat Asy-Syu'ara ayat, Surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 83. 78 sampai 83. Masya Allah. Surat lainnya surat Al-Baqarah 272. Ini ayatnya pendek. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu menjadikan mereka dapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada yang nanya, kalau gitu untuk apa kita dakwah? Lah, kita berdakwah itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Selain kita menjadikan aktivitas kita ibadah, menjadi khalifah di dunia, juga kita dakwah. Apakah dengan dakwah kita bisa membulak-balik hati orang? Itu membulak-balik hati itu hidayah dari Allah. Tapi kalau kita dakwah dijadikan jalan oleh Allah, orang lain dapat hidayah, kita dapat pahala. Jadi seperti, maaf ya, sekarang saya berdakwah begini, ini apakah langsung dapat pahala? Belum tentu. Kalau dakwah seperti ini ingin menunjukkan kesolehan diri,
ingin menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi supaya orang-orang, wah ini udah ahli marifat nih. Kalau dengan ceramah begini ingin memamerkan keluasan ilmu, ingin memamerkan kedalaman pengetahuan, dan Allah tahu ini ceramah itu cuman pamer, maka tidak ada pahala sama sekali. Walaupun orang mendengar, loh ada orang yang dapat hidayah lewat penceramah, pada penceramahnya tidak diterima, bisa. Jangankan lewat penceramah, lewat orang yang tidak beragama saja kita bisa dapat ilmu. Nah makanya kalau kita berdakwah seperti ini, urusan kita dalam dakwah itu adalah cuma satu, dakwah kita disukai Allah atau tidak, diterima tidak oleh Allah. Itu berawal dari niatnya. Mau nyari apa dakwah ini? Nyari kekaguman orang, nyari banyak follower, nyari banyak jamaah, nyari amplop, nyari balasan. Kalau niat dakwah hanya cari dunia, maka dia sendiri tidak dapat apa-apa. Nah mungkinkah kita menjadi jalan kebaikan ke orang kalau kita tidak ikhlas? Kalau Allah mau mungkin saja, cuman kita tidak dapat pahalanya. Itulah sebabnya kenapa ada ulama yang bicaranya sedikit, tapi aneh, bicaranya ini bertenaga sekali, bisa membuat orang tersadar, bisa membuat orang jadi tobat, tersungkur jadi taat. Padahal nasihatnya sederhana, istighfar, istighfar, cuman begitu, tapi benar-benar jadi tobat. Nah karena Allah tahu nih yang bicaranya tuh ikhlas, bicaranya penuh kasih sayang, bicaranya merindukan orang yang dinasehatinya selamat, dan Allah tahu itu isi hati orang tersebut. Maka walaupun sederhana kata-katanya, sederhana dalilnya, sederhana nasihatnya, kalau Allah kehendaki berubah itu orang. Tapi kita sudah keluarkan semua dalil, kita pamerkan kepiawaian kita, kalau Allah tidak menghendaki orang dapat hidayah lewat ceramah kita, tidak. Saya sudah memberi nasihat, dia tidak mau berubah, tobat saja kitanya. Mungkin niatnya salah, mungkin caranya salah, tidak usah nyalahkan siapapun, karena yang membulak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah hadirin sekalian, kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah. Dan ada satu hal yang sangat penting, kalau kita sekarang sudah dapat hidayah, belum tentu sampai mati hidayah ini ada pada diri kita. Itulah sebabnya salah satu doa yang sangat-sangat sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, duhai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini ya Allah dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya jangan dicabut hidayah ini, karena tidak aman ini kita ini. Sekarang kita rajin ke masjid, cabut aja oleh Allah, tidak mau tuh ke masjid. Kita rajin baca Quran, cabut aja oleh Allah kesukaannya, hilang tuh. Lebih suka pegang HP daripada pegang Quran. Kita senang bangun malam, cabut oleh Allah, pules saja. Makanya kita ini tidak aman, karena kalau Allah ambil hidayah taufiknya, habis kita ini. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, mana amal kita yang bisa diandalkan? Sholat kita tidak pernah khusyuk. Zikir kita juga nggak ingat Allah, cuman mulut. Istighfar juga tanpa penyesalan. Sedekah juga hanya sisa uang dan kurang ikhlas. Nyaris
kita tidak punya amalan andalan yang membuat kita bisa dapat hidayah terus menerus dari Allah. Ya, ini kemurahan Allah saja kita begini nih, hanya kemurahan Allah saja. Kenapa kita sekarang ibadah nggak bagus, amal kurang ikhlas, masih begini? Boleh jadi doa orang tua. Jadi kita nggak ketolong sebetulnya oleh amal-amal kita, tapi Allah memberikan hidayah taufik kepada kita melimpah. Padahal nggak pantas ibadah kita tuh dapat ganjaran karena nggak bagus. Tapi doa orang tua kita disukai Allah sehingga bisa menjadi jalan kita dapat hidayah. Mungkin orang tua tangisannya luar biasa, atau kita pernah menolong seseorang sederhana, belanja harga 8.000 dibayar 10.000, tapi kita tidak menganggap itu sebuah kebaikan karena kecil, cuma 2.000. Jadi itu kan amal yang paling besar di sisi Allah, itu adalah amal yang kita rasakan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita sudah kagum dengan amal kita, merasa kita sudah beramal besar, hebat, itu ciri amal yang tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Tapi kita nolong orang, kita ngedoakan orang dengan tulus, yang kita sendiri tidak merasa ini sebuah amal hebat, tapi di sisi Allah dianggap hebat karena itu paling ikhlas. Boleh jadi ngasih makan kucing yang membuat kita dapat pertolongan hidayah taufik dari Allah, mungkin membukakan pintu ketika ada orang tua yang mau masuk, kakek-kakek kita bukakan pintunya padahal tidak kita kenal, masuk tuh kakek, alhamdulillah, jazakallah khair dek. Kakek doanya tulus, kita ngebuka pintu, kita merasa biasa saja nolong, tapi itu boleh jadi yang mendatangkan hidayah taufik dibanding kita sedekah yang diposting itu, dibanding dengan kita wah banyak berbuat yang mengibarkan nama sendiri, padahal di sisi Allah mungkin tidak ada nilainya karena kita lebih sibuk dengan pengakuan makhluk.